Channel Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Seri ke-543 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, Ivona Ros sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pendekar aneh itu membawa Arya Kamandanu ke desa Kurawan. Sekarang mereka berada di halaman rumah kediaman Empu Hanggareksa almarhum. Arya Kamandanu merasa sangat sedih melihat bekas-bekas rumah tinggalnya yang tinggal puing-puing belaka. Halaman rumah kotor penuh tumbuhan ilalang berserakan di sana-sini. Pendekar aneh tersenyum sesaat sebelum berkata lirih. Kamandanu, ingatan apa yang melayang di atas permukaan pikiranmu setelah melihat tempat ini? Inilah kampung kelahiran saya. Di tempat inilah aku dulu pernah dilahirkan. Di tempat inilah aku pernah dibesarkan. Kalau begitu kita mempunyai latar belakang yang tidak jauh berbeda, Kamandanu. Aku pun lahir di desa Kurawan. Bahkan aku pun lahir di tempat ini. Aku tiba-tiba teringat kembali masa kecilku. Di sini aku dulu pernah tinggal bersama kedua orang tuaku. Ya, di halaman rumah ini kita dulu pernah bermain bersama-sama. Kita pernah berlari-lari, bertengkar, dan saling memaki sampai ibunda datang melerai. Arya Kamandanu, sekarang kau pasti dapat mengenali siapa diriku. Ayo Kamandanu, coba terkalah siapa aku ini. Kata pendekar aneh itu meluncur bagaikan ratusan anak panah menuju ke leher Arya Kamandanu. Untuk sesaat lamanya Arya Kamandanu tidak mampu berkata apa-apa. Dia hanya berdiri, dia membisu. Dia masih belum bisa mempercayai pendengarannya. Ayo Kamandanu, jangan ragu-ragu. Katakan siapa diriku. Kalau kau dapat mengenang dengan baik desa Kurawan ini, kau pasti dapat mengenang dengan baik siapa itu Arya Dwi Pangga. Arya Kamandanu tersentak untuk kedua kalinya. Dia menatap tajam ke arah pendekar aneh yang berdiri tegar di hadapannya. Tapi dia masih belum berani mengucapkan sepatah kata pun. Kembali pendekar aneh tersenyum dingin. Setelah dapat menenangkan hatinya, Arya Kamandanu maju selangkah mendekati pendekar aneh. Aku tidak percaya. Kau
pasti hanyalah orang yang senang mengaku-ngaku. Kau boleh percaya boleh tidak, Kamandanu. Tapi aku sudah mengakui siapa diriku yang sebenarnya. Bukankah itu yang kau inginkan? Aku tidak percaya bahwa kau adalah Kakang Arya Dwi Pangga. Bagiku hal itu tidak penting. Apakah kau mau percaya ataukah tidak? Tidak penting. Yang paling penting ialah kita sudah bersama-sama lagi di tempat ini. Seperti 10 tahun yang silam. Tunggu sebentar. Aku ingin menanyakan sesuatu. Kalau kau benar-benar Arya Dwi Pangga, kau pasti masih ingat sebuah cacat yang ada di salah satu bagian tubuhku. Aku mempunyai sebuah noda hitam. Dulu Kakang Dwi Pangga sering mengejek noda hitam itu jika kebetulan kami sedang bertengkar. Coba katakan padaku, di mana letak noda hitam itu? Kalau kau benar-benar Kakang Dwi Pangga, kau pasti dapat mengatakannya. Kamandanu. Adik Kamandanu. Baiklah. Karena kau masih meragukan siapa diriku, aku akan membuktikannya. Kamandanu, kau memang mempunyai cacat berwarna hitam. Dan kau benar, dulu aku sering mengejek cacat di tubuhmu itu jika kita kebetulan sedang bertengkar. Dengarlah baik-baik. Noda hitam itu terletak di bagian lambung kirimu. Oh, Kakang Dwi Pangga. Kakang Arya Dwi Pangga. Sudahlah, Panji. Sudahlah, jangan menangis. Saya menyesal sekali, Bi. Saya merasa sangat berdosa pada Paman Kamandanu. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Untung kita semua dapat selamat dari malapetaka ini. Saya benar-benar menyesal, Bibi Uni. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Karena itu, Panji, kau harus berpikir masak-masak sebelum melakukan sesuatu. Sudah berkali-kali Bibi Wuni ataupun Paman Kamandanu memberi nasihat padamu. Kau harus belajar bijaksana dalam menentukan langkah-langkahmu. Jangan mudah dihasut oleh pihak-pihak luar. Jangan mudah percaya kepada orang lain yang belum kau kenal. Kau kan tahu sendiri, kau dapat merasakan sendiri betapa sayangnya Paman Kamandanu kepadamu. Iya, Bi. Paman Kamandanu orangnya baik dan dia sangat menyayangiku. Nah, kalau begitu, kau harus percaya pada pamanmu. Kau tidak boleh membantah nasihat-nasihat ataupun perkataan pamanmu. Tapi, Bi, siapa laki-laki aneh itu? Mengapa dia berani mengatakan bahwa Paman Kamandanu adalah pembunuh orang tuaku? Ya, aku sendiri tidak tahu siapa dia. Tapi yang jelas, dia adalah orang yang tidak senang melihat kebahagiaan kita. Dia bermaksud mengganggu ketentraman kita. Dan untuk itu, dia nekat menggunakan cara-cara yang sangat keji. Dia berusaha menghasutmu, membujukmu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Tapi sudahlah, yang penting kita semuanya selamat. Panji, aku menjadi khawatir. Paman Kamandanu masih belum datang juga. Kalau begitu, kita susul saja, Bi. Pendekar aneh itu sangat jahat. Saya takut Paman Kamandanu menemui bahaya. Pendekar aneh itu benar-benar sangat jahat. Ayo, Bi. Ayo, kita susul Paman Kamandanu. Tenanglah, Panji. Tenang. Baiklah. Kita memang tidak bisa terus-menerus menunggu di tempat ini. Ayo, kita susul. Melintasi keremangan malam, Panji Ketawang mengiring di belakangnya. Bulan tanggal tua mengapung di atas langit. Cahayanya yang lemah berusaha menembus kabut yang terbang melintasi permukaan lembah. Dan tak lama kemudian, Sakawuni
mereka perginya? Kita tidak boleh gagal menemukan mereka, Panji. Suasana desa ini sangat sepi, Bi. Tak seorang pun lewat di jalanan. Apakah pendekar aneh itu tidak mengatakan siapa namanya kepadamu? Tidak, Bi. Dia sepertinya berusaha merahasiakan siapa dirinya. Dia juga tidak mengatakan di mana rumah tinggalnya? Tidak, Bi. Aku khawatir pamanmu mendapat malapetaka. Pendekar aneh itu jelas manusia jahat. Dia bisa berbuat sangat kejam terhadap siapa saja. Dan nampaknya dia mempunyai maksud-maksud yang tidak baik terhadap pamanmu. Ayo Panji, kita harus segera dapat menemukan mereka. Jadi sekarang kau percaya bahwa aku adalah Arya Dwi Pangga? Iya. Saya percaya padamu, Kakang Dwi Pangga. Syukurlah. Sungguh-sungguh pertemuan yang sangat menggembirakan. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, Adhika Mandano. Sebenarnya saya sangat merindukanmu. Sebab hanyalah kau saudaraku yang masih tinggal satu-satunya. Demikian pula bagiku, Kakang Dwi Pangga. Aku pun sudah lama merindukan kehadiran seorang kerabat. Selama ini aku hidup sendirian tanpa sanak kadang. Semuanya telah pergi begitu saja seperti dihembus angin malam. Kadangkala aku merasa sangat kesepian. Sekalipun tinggal di lingkungan istana Majapahit yang megah. Kadangkala aku merasa sangat kesepian. Tapi aku tidak dapat mengatasi rasa kesepian itu. Ayahanda juga sudah meninggal. Demikian pula Nyi Rongkot, abdi kita yang setia. Hanya kaulah, Kakang Dwi Pangga. Kaulah satu-satunya saudara kandungku yang masih tinggal. Tapi selama ini aku menganggapmu telah tidak ada. Selama ini aku telah menganggapmu pergi menyusul kedua orang tua kita. Ya, semua ini adalah perjalanan lakon kehidupan manusia, Adhika Mandano. Nasib tak bisa ditolak. Dan akhirnya kita harus berjumpa lagi. Sekarang marilah kita lupakan sejenak urusan lama. Marilah kita kenangkan kembali betapa manisnya saat kita masih kanak-kanak. Lihat, Adhika Mandano. Pohon waru itu sekarang sudah sangat besar tubuhnya. Dulu ketika kita masih kecil, pohon itu tidak lebih tinggi dari bubungan rumah kita. Aku ingat, kau sering bersembunyi di balik pohon itu jika kebetulan kita bermain umpet-umpetan. Dan biasanya aku selalu dapat menemukanmu. Aku juga masih ingat, Kakang Dwi Pangga. Kau seringkali merengek-rengek minta sesuatu di serambi depan itu. Dan ibunda serta ayahanda selalu tidak mengabulkan permintaanmu. Dan kau terus menangis sampai Nyi Rongkot datang menggendongmu. Aku masih ingat dengan jelas, Kakang Dwi Pangga. Adhika Mandano, bukankah dulu kau memiliki seekor anak kuda yang cantik jelita? Iya, Kakang. Aku menerima anak kuda itu dari ayahanda. Waktu itu aku baru saja merayakan hari ulang tahunku yang ke-8. Aku baru berusia 8 tahun. Waktu itu usiaku sudah 10 tahun. Dan ketika merayakan hari ulang tahunku yang ke-10, kau ingat hadiah apa yang diberikan ayahanda? Tentu saja aku ingat, Kakang. Ayahanda memberimu hadiah sebuah tombak pendek. Apakah kau masih menyimpan benda itu? Tidak. Aku masih dapat mengingat sosok tombak pendek itu. Tapi aku tidak menyimpannya. Entah di mana barang itu sekarang.
kau memang tidak menyukai ilmu kanuragan. Dan sepertinya kau juga tidak mempunyai minat terhadap ilmu pembuatan barang-barang pusaka. Benar, Adhika Mandanu. Dan aku tahu Ayahanda sangat kecewa. Kemudian Ayahanda menumpahkan harapannya kepadamu. Itulah sebabnya Ayahanda lebih sayang kepadamu. Tidak, Kakang Dwi Pangga. Ayahanda tidak pernah lebih sayang kepadaku. Kasih sayang yang diberikan Ayahanda kepada kita berdua sama. Tidak lebih dan tidak ada yang kurang. Itu menurut pengakuan beliau sendiri. Adhika Mandanu, ayolah kita berjalan-jalan sebentar. Ayolah kita kenangkan kembali halaman rumah kita ini. Ayolah kita kenangkan kembali masa-masa kecil kita berdua. Ayo Adhika Mandanu, aku benar-benar sangat gembira karena pertemuan ini. Silakan Kakang Dwi Pangga. Puing-puing yang berserakan di sana sini. Sungguh-sungguh suatu pemandangan yang membuat hati pedih, Kakang Dwi Pangga. Apa yang telah dibangun Ayahanda Hanggareksa, ternyata sekarang begini keadaan. Hanya tinggal puing-puing. Semuanya musnah terbakar. Adhika Mandanu, aku mempunyai sebuah syair tentang rumah. Maukah Adhika Mandanu mendengarkannya barang sejenak? Silakan Kakang Dwi Pangga. Tentu saja aku bersedia mendengarkannya. Aku tahu Kakang Dwi Pangga sangat pintar menyusun kata-kata. Silakan Kakang. Rumah yang damai ialah rumah di mana para penghuninya dapat saling memandang dengan mesra. Si bapak menghormati istrinya dan si ibu mempersembahkan seluruh miliknya untuk keluarga. Rumah yang damai ialah rumah di mana anak-anak dapat bernafas dengan hangat. Mereka hidup rukun saling membelai. Tak ada yang sok kuasa. Tak ada yang merasa kurang terhormat. Rumah yang damai ialah rumah di mana penghuninya tidak merasa dikurangi hak-haknya. Mereka dapat makan dan minum dengan nyaman. Mereka dapat tidur bersama mimpinya Hyang Widi mempertemukan kita kembali. Mari, Adhika Mandanu. Mari kita lupakan masa lalu. Mari kita campakkan segala kenangan pahit dalam satu dekapan. Dekapan antara saudara kandung yang lahir dari rahim yang sama. Ayolah, Adhika Mandanu. Sambutlah tanganku ini. Dekaplah aku. Dekaplah kakak kandungmu sendiri ini. Sudahlah Kakang Dwi Pangga. Tak ada, marilah lihat sendiri. Tunggu Kakang, tunggu dulu. Bibi Uni. Bibi Uni. Iya. Sepertinya saya mendengar suara orang berkelahi. Arahnya dari sana, Bi. Dari sebelah sana. Iya. Aku juga dapat mendengarnya dengan baik, Panji. Mungkin mereka pemakaman Danu dan pendekar aneh itu, Bi. Ayo, kita lihat, Bi. Ayo, cepat. Tunggu, Panji, tunggu. Sebaiknya kita tidak perlu membawa kuda. Lalu, kita tinggalkan di mana kuda-kuda ini? Turunlah. Lebih baik kita tinggalkan kuda-kuda ini di sini saja. Kalau kita datang ke tempat itu dengan berkuda, hal itu bisa membuat pendekar aneh menjadi curiga. Ayo, Panji, turunlah. Baik, Bi. Panji Ketawang melompat dari punggung kudanya. Sakawuni menunggu sesaat lamanya. Setelah merasa aman, mereka baru bergegas melangkah menembus kabut yang masih terus bergulung-gulung datang. Tubuh mereka segera lenyap di balik kabut, di balik pohon-pohon besar. Adhika Mandanu, bukankah sekarang kau percaya bahwa aku hanya menguasai sedikit saja ilmu kanuragan? Ternyata kau tetap lebih unggul dariku. Aku tahu Kakang Dwi Pangga.
Kau belum lagi mengerahkan seluruh kemampuanmu. Kau hanya main-main saja, bukan? Kau tidak perlu merendah di hadapanku, Adikamandanu. Seorang anak kecil pun tahu bahwa kau pasti lebih unggul dari siapapun juga. Namamu sudah termasyhur sebagai seorang pendekar yang tangguh, pendekar pilih tanding, pendekar tiada bandingannya di zaman ini. Dan baru saja tadi, aku sudah membuktikannya. Kau memiliki ilmu kanuragan yang langka. Gerakanmu sangat cepat, dan pertahananmu sangat rapat bagaikan benteng alun-alun Majapahit. Tidak percuma pemerintah Majapahit menggajimu sebagai seorang panglima perang. Sudahlah, Kakang Dwipangga. Aku tidak senang mendengar olok-olok seperti ini. Adikamandanu. Iya, Kakang. Setelah sekian lama berpisah, setelah sekian tahun kita hidup dalam dunia kita masing-masing, kau hidup sebagai seorang prajurit Majapahit, sementara aku hidup sebagai seorang pengembara, seorang gembel jalanan yang tidak ketahuan juntrungannya. Selama ini kita hidup menuruti jalan kita masing-masing. Dan sekarang, ternyata Sang Hyang Widi mempertemukan kita kembali. Sungguh-sungguh peristiwa yang sangat menggembirakan. Arya Dwipangga dan Arya Kamandanu kembali bertemu dan bercakap-cakap di halaman rumah almarhum Empu Hanggareksa. Aku pun merasa gembira, Kakang. Aku sama sekali tidak menduga pertemuan seperti ini akan terjadi di antara kita berdua. Selama ini aku menganggapmu telah tiada lagi. Nah, Adikamandanu, kalau misalnya kau dapat mendengar detak jantungku, kalau misalnya kau dapat mendengar debur darahku, sungguh-sungguh aku merindukanmu. Aku ingin mendekapmu, seperti ketika kita masih kanak-kanak dulu. Aku ingin memelukmu sebagai seorang adik kandungku. Marilah, Adikamandanu. Marilah kita lupakan segala peristiwa lama. Dan marilah kita saling berdekapan sebagaimana seorang saudara kandung. Ayolah, Adikamandanu. Marilah. Aku ingin memelukmu sekali ini saja. Berilah aku kesempatan untuk mendekap adik kandungku sendiri. Merentangkan kedua belah tangannya. Mulutnya menyungging suatu senyuman yang sangat manis dan ramah. Sementara itu Arya Kamandanu nampak ragu-ragu. Hatinya menjadi berdebar-debar. Tapi debar di hatinya itu kemudian lenyap sirna begitu melihat senyuman Arya Dwipangga yang ramah sambil merentangkan kedua belah lengannya. Arya Kamandanu maju setindak. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya maut yang mengancam nyawanya. Karena pada saat itu, sesungguhnya Arya Dwipangga dengan licik telah menyiapkan ajian Kidung Pamungkas. Arya Kamandanu terus melangkah mendekati kakak kandungnya. Jarak mereka tinggal beberapa tindak lagi. Pada saat Arya Kamandanu hendak menubruk Arya Dwipangga, mendadak Sakawuni muncul dari balik bayangan pohon-pohon liar. Tunggu, Kakak. Tunggu dulu. Sakawuni buru-buru meraih lengan suaminya dan menariknya mundur beberapa langkah. Arya Kamandanu terkejut melihat kehadiran istrinya yang tiba-tiba. Sementara Panji Ketawang masih belum tahu apa yang terjadi. Bocah remaja itu merapat ke tubuh bibinya. Wuni, kau membuatku terkejut saja. Lihatlah, Wuni. Lihatlah siapa yang berdiri di hadapan kita. Dialah Kakang Dwipangga. Dialah saudara kandungku sendiri, Wuni. Kakang Dwipangga. Benarkah dia Kakang Dwipangga yang sering kau ceritakan itu? Benar, Wuni. Dialah Kakang Arya Dwipangga. Dialah saudara tuaku. Bukankah pertemuan ini sangat menggembirakan? Kakang Dwipangga, inilah istriku Sakawuni. Kau beruntung sekali, Kamandanu.
Rupanya kau sudah menemukan jodohmu. Dan aku ikut gembira karena kau mempunyai seorang istri yang cantik. Dan nampaknya istrimu itu sangat setia. Kau benar-benar merasa beruntung, Kamandanu. Terima kasih, Kakang Dipangga. Aku ikut bahagia karena nampaknya kalian pun mengalami kebahagiaan sebagai suami istri. Terima kasih. Ayo, Buni. Ucapkan terima kasih pada Kakang Dipangga. Ayolah. Mengapa kau diam saja? Aku masih belum bisa percaya bahwa dia adalah saudara tuamu, Kakang. Mengapa begitu? Percayalah, Kakang Dipangga sudah membuktikan bahwa dia adalah saudara tuaku. Sakawuni, kau tidak perlu ragu-ragu. Aku memang Arya Dwi Pangga. Bukankah dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Kakang? Mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Aku masih belum bisa percaya. Ya, kau boleh saja tidak percaya, anak manis. Tapi beginilah kenyataannya. Hidup manusia memang tak bisa diramalkan. Sesuatu yang terjadi di muka bumi ini serba tidak pasti. Kamandanu memang menyangka bahwa aku sudah mati. Tapi nyatanya, aku masih segar bugar. Lihatlah, aku masih segar bugar seperti seorang perjaka remaja. Maafkan istriku, Kakang. Nampaknya dia belum bisa menerima kabar gembira ini. Tapi aku akan terus memberinya pengertian. Suatu saat nanti dia pasti akan mau mengakuimu sebagai Arya Dipangga, saudara kandungku sendiri. Tidak apa, Kamandanu. Dia sayang padamu. Aku tahu perempuan itu sangat mencintaimu. Nah, adik Kamandanu, ayolah, marilah kita saling berdekapan barang sekejap. Marilah kita lupakan masa lalu kita yang hitam, yang penuh kepedihan, dengan saling berdekapan. Jangan, Kakang. Jangan lakukan itu. Aku belum percaya maksudmu sebaiknya. Sudahlah, Budi. Kau tidak perlu khawatir. Kami adalah saudara kandung. Kami memang sejak lama tidak bertemu. Apa salahnya kami saling berpelukan barang sejenak? Sudahlah. Hilangkan segala prasangkamu yang buruk. Kakang Dipangga tidak akan mempunyai maksud apa-apa. Sekali lagi maafkanlah istriku, Kakang. Tidak apa, Kamandanu. Rupanya dia mengkhawatirkan keselamatanmu. Dan itu tandanya dia sangat mencintaimu. Semua perempuan begitu. Maksud saya, semua perempuan yang mempunyai watak-watak yang baik, dia pasti sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Kau seharusnya bangga mempunyai istri seperti Sakawuni. Sekali lagi, terima kasih, Kakang Dipangga. Kembali Arya Kamandanu melangkah perlahan-lahan. Sakawuni menjadi gelisah. Dia menangkap isyarat-isyarat bahaya yang mengancam keselamatan suaminya. Tapi nampaknya Arya Kamandanu sama sekali tidak menyadari bahaya tersebut. Dia terus melangkah mendekati Arya Dwi Pangga. Sementara itu Arya Dwi Pangga diam-diam menyiapkan ilmu pukulan Kidung Pamungkas. Diam-diam dia sudah membaca mantra-mantra Kidung Pamungkas. Arya Kamandanu melangkah semakin dekat. Dan ketika jarak mereka tinggal 2 tindak lagi, tangan Arya Kamandanu terentang. Pada saat itulah, Arya Dwi Pangga mengerahkan seluruh tenaganya untuk melontarkan pukulan Kidung Pamungkas. Kakang Kamandanu! Paman Kamandanu! Arya Kamandanu hanya sempat terkejut sebentar. Selanjutnya dia merasakan dadanya seperti ditimpa bongkahan batu padas yang sedang terbakar. Tubuhnya terpelanting ke belakang dan jatuh tersungkur ke atas semak belukar. Sakawuni segera berlari menghampiri suaminya. Demikian pula Panji Ketawang.
Sementara itu Arya Dwi Pangga masih tegak berdiri menantang. Lagi-lagi mulutnya menyungging sebuah senyuman tipis. Senyuman yang sangat jahat dan keji. Kakak Kamandanu. Kakak. Paman Kamandanu. Jahat sekali orang itu. Mengapa dia tiba-tiba memukulmu, Paman? Kakak Kamandanu. Dadaku sesak sekali. Aku hampir tak bisa bernapas. Kakak, kau pasti terluka dalam. Apakah kau bisa mengatasinya, Kakak? Aku akan berusaha, Wuni. Aku akan berusaha mengatasi luka dalam ini. Sama sekali tidak menduganya. Rupanya Kakang Dwi Pangga masih menaruh dendam kepadaku. Kurang ajar kau, Arya Dwi Pangga. Mengapa kau melakukannya? Mengapa kau menempuh cara begitu keji? Kalau kau ingin bertanding, mengapa kau tidak melakukannya secara satria? Kau benar-benar seorang manusia berhati busuk. Sabar, Sakawuni. Tenanglah. Aku tidak terima. Kau telah membokong suamiku. Kau telah melicikinya. Kau ingin membunuhnya, bukan? Kau masih menaruh dendam kepada suamiku, bukan? Dasar manusia iblis. Kau tidak akan pernah menang melawan Kakang Kamandanu selama kau bertarung dengan jantan. Kau bukan lawan tandingnya, Arya Dwi Pangga. Tutup mulutmu, Sakawuni. Atau kau ingin merasakan pukulanku ini? Kau sudah berlaku curang. Dan aku paling benci melihat seorang pendekar berlaku curang. Sekarang hadapilah aku. Hadapilah Sakawuni. Dengan geram Sakawuni langsung menyerbu. Ia segera mengirimkan pukulan dan tendangan-tendangan. Arya Dwi Pangga berkelit ringan sambil menangkis pukulan-pukulan Sakawuni. Mereka pun segera terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara Panji Ketawang menunggu pamannya yang sedang terluka parah. Arya Kamandanu berusaha untuk duduk. Panji Ketawang mengangkat leher pamannya dan membantunya agar bisa duduk bersila. Sakawuni terus maju menggebrak lawannya. Karena sudah beberapa kali gagal, Sakawuni menjadi sangat berang. Mendadak dia melompat mundur, kemudian menutup kedua belah telinganya. Perlahan-lahan dia mendengar suara-suara dari kejauhan. Suara angin menderu-deru. Itulah pertanda pendekar wanita itu akan mengeluarkan jurus angin lengan seribu. Ayo pendekar busuk. Ayo Dwi Pangga. Kalau kau memang benar-benar pendekar berhati jantan, kau pasti tidak akan lari sebagaimana seorang pengecut. Ayo, hadapilah aku. Sekarang terimalah pukulan-pukulanku. Sejenak merasa kagum melihat kemampuan lawannya. Beberapa kali dia terpaksa bergulingan di atas tanah untuk menghindari sambaran-sambaran pukulan angin lengan seribu. Dan Sakawuni tidak memberi kesempatan lawannya untuk menghindar. Dia terus menyergap dengan garang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular.